Cerita yang jarang sekali terungkap. Ternyata, prajurit yang ditugaskan komplotan gerakan 30 September untuk menculik Mayor Jenderal Raden Suprapto. Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat tidak tahu di mana letak rumah jenderal yang jadi target penculikan. Prajurit yang ditugaskan memimpin pasukan penculik Jenderal Suprapto adalah Serka Sulaiman. Mengutip buku Pierre Tendean yang ditulis oleh Mas Guri, pasukan yang ditugaskan komplotan gerakan 30 September untuk menjemput paksa atau menculik Maijen Raden Suprapto terdiri dari 1 peleton anggota Resimen Cakrabirawa. Pasukan pengawal Presiden Soekarno ketika itu. Pasukan penculik dibagi 2, sebagian regu 1 dipimpin oleh Serka Sulaiman, sementara sebagian regu 2 dipimpin oleh Serka Sukiman. Menurut Mas Guri dalam buku yang disusunnya, rupanya Serka Sulaiman yang didapuk sebagai pemimpin pasukan penculik belum tahu di mana rumah Jenderal Suprapto. Karena Serka Sulaiman yang mengepalai pasukan penculik belum mengetahui rumah sasarannya, maka pada tengah malam, tanggal 30 September tahun 1965 itu, Letudul Arif dari Cakrabirawa yang jadi komandan pasukan Pasopati, yang membawahi seluruh pasukan penculik para jenderal mengajak Serka Sulaiman untuk melihat rumah Jenderal Suprapto yang akan jadi target penculikan. Serka Sulaiman diantar Letudul Arif ke Jalan Besuki nomor 205 Jakarta. Alamat rumah Jenderal Suprapto dengan menggunakan kendaraan Jeep Toyota. Menurut Mas Guri dalam buku Pierre Tendean yang ditulisnya, pasukan yang akan menculik Mayor Jenderal Suprapto berangkat dari Lubang Buaya kira-kira jam 3.00 dini hari dengan menggunakan 1 truk Toyota. Tiba di rumah yang jadi sasaran, Pratu Buang dan regunya yang memasuki rumah. Ia yang membuka pintu pagar. Waktu itu kira-kira jam 4.00 dini hari. Anjing yang tidur di sebelah kiri rumah terbangun dan menggonggong terus. Karena gonggongan anjing itu Jenderal Suprapto yang menang sudah tidur, langsung terbangun. Sang jenderal kemudian dengar ada orang-orang yang memasuki pekarangan rumahnya. Jenderal Suprapto pun menanyakan siapa di luar. Anggota-anggota gerombolan penculik lalu menjawab bahwa mereka anggota Resimen Cakrabirawa. Mendengar jawaban dari luar itu, Jenderal Suprapto dan Ibu Suprapto tidak menaruh curiga apa-apa. Mayor Jenderal Suprapto ke luar dari kamarnya menuju ke ruang tengah untuk membuka pintu depan. Di teras sudah ada beberapa orang anggota rombongan penculik siap dengan senjatanya. Kemudian Serka Sulaiman maju ke depan dan mengatakan bahwa Jenderal Suprapto diperintahkan Presiden Soekarno untuk menghadap dengan segera. Sebagai seorang yang patuh kepada Panglima tertinggi, Jenderal Suprapto bersedia pergi, tulis Mas Guri dalam buku yang disusunnya. Maijen Suprapto kemudian berkata, ia akan ganti pakaian dulu. Tetapi dengan kasar, para penculik tidak mengizinkan. Bahkan Maijen Suprapto langsung ditodong dengan senjata. Dia pun dipaksa keluar ke pekarangan dengan todongan senjata. Beberapa orang memegang tangannya dan sampai di jalan, Jenderal Suprapto dinaikkan ke atas truk dibawa ke Lubang Buaya. Ketika Ibu Suprapto mencoba untuk mendekati pesawat telepon, salah seorang penculik telah melarangnya dan memaksanya masuk ke dalam kamar. Ibu Suprapto sempat melihat pesawat telepon dicabut kabelnya. Sesudah masuk kamar dan mengunci pintu, Ibu Suprapto sadar bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap suaminya. Karena itu, ia bergegas-gegas menulis surat kepada Jenderal Parman untuk menceritakan apa yang telah terjadi dan menanyakan keadaan yang sesungguhnya. Surat tersebut tidak jadi diantarkan, karena Ibu Haryono telah datang ke rumahnya dan menceritakan peristiwa yang terjadi di rumahnya dan rumah Jenderal Parman, tulis Mas Guri dalam buku yang disusunnya. Seperti diketahui di Lubang Buaya, Maijen Suprapto akhirnya dibunuh. Mayatnya kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua yang ada di sana bersama mayat 5 jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat yang juga jadi korban penculikan di waktu yang hampir bersamaan. Ketika itu, ada 3 jenderal yang berhasil diculik dalam keadaan hidup, yakni Jenderal Suprapto, Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dan Jenderal Siswondo Parman. Sementara 3 jenderal lainnya, yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono dan Brigjen DI Panjaitan, terbunuh di rumahnya masing-masing saat hendak diculik oleh komplotan gerakan 30 September pada waktu yang hampir bersamaan. Di Lubang Buaya, ketiga jenderal yang masih hidup itu dibunuh dengan keji. Ikut dibunuh bersama 3 jenderal itu adalah Letu Pierre Tendean,
Perwira Pertama TNI Ajudan Jenderal Nasution yang disangka komplotan gerakan 30 September sebagai Nasution. Target utama penculikan, Jenderal Nasution sendiri berhasil selamat setelah meloncat dari tembok pagar rumahnya lalu bersembunyi di pekarangan kedutaan Irak.